Bab 131-135. Bab 131, Wanita Misterius dan Singa Bersayap Ametis peringkat 6 Binatang Ametis. Dari langit biru di atas, gelombang energi yang dahsyat terus menciptakan suara gemuruh yang teredam berulang kali. Meskipun Xiao Yan jauh dari tempat pertempuran berlangsung, telinganya mulai terasa tidak nyaman. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada cakrawala yang jauh di mana hijau dan merah tampak memenuhi udara. Awan putih malas juga tidak terkecuali karena diwarnai dengan warna dari dua warna. Raungan gemuruh lainnya meledak ke telinga Xiao Yan, menyebabkan dia menelan ludah. Tekanan dari energi di langit benar-benar menyebabkan kakinya menggigil. Apakah ini pertarungan antara yang kuat? Xiao Yan bergumam di mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan mengerikan dari pertempuran tingkat ini. Dia merasa bahwa dia di masa lalu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa catatan dalam buku yang menggambarkan satu orang yang menangani 10.000 lawan bukan hanya legenda. Berdiri di samping Xiao Yan, Yao Lao menyatukan alisnya dan menyaksikan pertempuran jauh yang terjadi di kaki langit dan bergumam pada dirinya sendiri, perempuan itu seharusnya manusia. Mengapa dia berlari sampai ke pegunungan Magic Beast dan bertarung dengan singa bersayap ametis? Apakah kamu merasa terkejut? Yao Lao tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan yang menggigil. Mengangguk kepalanya dengan susah payah, Xiao Yan tersenyum pahit. Hanya setelah menyaksikan pertempuran mereka, saya mengerti bahwa perkelahian yang saya ikuti tidak signifikan. Aku sudah mengatakan bahwa benua Douqi sangat besar. Bahkan ada sejumlah orang yang lebih kuat dari seorang praktisi Do Huang. Anda memiliki potensi. Ketika Anda akhirnya melangkah ke level itu, Anda secara alami akan menyadari bahwa dunia ini sangat menarik. Yao Lao tertawa. Meskipun kekuatan yang digunakan dalam pertempuran ini sangat menakutkan, aku tidak akan terlalu ambisius. Perjalanan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Xiao Yan tersenyum cerah. Mendengar ini, Yao Lao tertegun sejenak tetapi dia dengan cepat tersenyum senang dan mengangguk. Apakah kamu ingin pergi dan melihat pertarungan mereka? Mengangkat dagunya ke pertarungan jauh, Yao Lao bertanya. Mereka tidak akan menemukan kita, kan? Kegembiraan awal Xiao Yan dengan cepat dibayangi oleh kekhawatirannya saat dia berbicara. Apakah kamu tidak memandang rendah aku? Yao Lao melambaikan tangannya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Xiao Yan. Segera, energi putih padat melengkung di sekitar Xiao Yan. Aku akan mengendalikan tubuhmu selama periode waktu ini. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, sayap Ziyun di punggung Xiao Yan secara otomatis memanjang keluar. Sayap Ziyun kali ini tidak hanya panjangnya lebih dari 1 meter tetapi memiliki cahaya berwarna ungu yang mengalir di permukaannya, tampak jelas dan misterius. Energi putih pekat perlahan-lahan menutupi cahaya ungu sayap, menyembunyikan cahaya terang yang menyilaukan. Ayo pergi. Hari ini, saya akan membawa Anda untuk melihat apa yang disebut orang yang benar-benar kuat. Yao Lao tersenyum tipis sambil mengepakkan sayap Ziyun, perlahan mengangkat tubuh Xiao Yan ke udara. Sepasang sayap mengepak lagi, mengirim Xiao Yan menembak di ketinggian rendah menuju medan pertempuran. Melihat bayangan kabur dari pepohonan yang mundur di bawahnya, Xiao Yan sangat bersemangat hingga wajahnya tampak sedikit merah. Dengan bantuan sayap Ziyun, kecepatan Yao Lao saat ini jauh lebih cepat daripada saat di kota Wutan. Kesenangan terbang dengan kecepatan tinggi memberi Xiao Yan dorongan untuk menghadap ke langit dan berteriak. Xiao Yan terbang dengan kecepatan ekstrim di sepanjang kanopi hutan dan setelah 10 menit, akhirnya mendekati pertarungan. Tekanan yang ditransmisikan dari gelombang energi yang luar biasa menyebabkan hati Xiao Yan bergetar meskipun berada di bawah perlindungan Yao Lao. Xiao Yan akhirnya berhenti kurang dari 100 meter dari pertempuran di langit. Xiao Yan menggunakan penutup hutan besar dan mendarat di atas pohon besar. Di sini, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat pasangan yang sedang bertarung di langit. Menonton dari jarak dekat, Xiao Yan sekali lagi mengalami keganasan dan ketangguhan seorang Do Huang. Di langit biru di atas, warna hijau dan merah menyelimuti hampir setengah dari seluruh cakrawala, melahirkan gambar yang spektakuler. Tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu Magic Beast yang sangat besar di langit. The Magic Beast memiliki tubuh raksasa yang panjangnya 7 atau 8 meter. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan kristal berwarna ungu, yang memantulkan sinar matahari dan menyinarinya ke segala arah.
Kepala binatang ajaib adalah kepala singa yang tampak tidak menyenangkan dengan sepasang mata binatang merah berdarah yang membawa kilatan cahaya keunguan yang aneh dan mulut besar yang dipenuhi taring. Di bagian atas kepala binatang itu ada tanduk berbentuk heliks merah menyala dengan sekelompok api berwarna ungu berkerumun di sekitarnya. Sepasang sayap berwarna ungu tumbuh dari bagian belakang tubuh singa. Ketika mengepak, banyak kelompok kecil api tersapu ke segala arah, seperti penyembur api. Keempat cakarnya yang kasar dan kuat juga ditutupi dengan lapisan kristal ungu. Setiap kali mereka turun, mereka akan menyebabkan udara kosong bergetar, menunjukkan kekuatan besar yang sulit dibayangkan. Binatang sihir besar berdiri di udara sementara tekanan tak berbentuk turun dari langit, menyebabkan semangat Xiao Yan bergetar. Apakah ini singa bersayap ametis yang legendaris? Xiao Yan bergumam pelan saat dia samar-samar menyaksikan binatang ajaib yang menampilkan keindahan dan kehancuran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena keheranan yang dia rasakan pada singa bersayap ametis. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang telah menantang singa bersayap ametis. Seorang wanita. Ketika tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu tubuh yang proporsional dan indah itu, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang kuat yang berani bertarung dengan singa bersayap ametis itu sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita di langit mengenakan gaun ketat yang menutupi tubuhnya yang indah sambil memegang pedang panjang yang tampak aneh yang memancarkan cahaya berwarna hijau. Rambut hitamnya ditahan oleh aksesori Phoenix yang tampak mulia. Wajahnya yang cantik dan bergerak sangat tenang, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan binatang ajaib yang sangat terkenal di benua Doki. Di punggung wanita misterius itu ada sepasang sayap berwarna hijau yang tampak sedikit ilusi. Itu kemungkinan terbentuk dari penggabungan Douki-nya. Transformasi Douki menjadi sayap adalah simbol dari mereka yang Douwang atau lebih kuat. Wanita misterius itu dengan ringan berdiri di langit. Wajahnya yang tenang dan cantik membawa keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang dikenakannya. Manusia wanita, mengapa kamu datang dan mengganggu istirahatku? Singa bersayap ametis besar di langit tiba-tiba meraung menggunakan bahasa manusia. Setelah mendengar bahwa binatang ajaib berbicara dalam bahasa manusia, Xiao Yan awalnya terkejut tetapi dengan cepat menyadari sesuatu. Setelah mencapai peringkat ini, binatang ajaib telah lama mencapai kesadaran dan memiliki kecerdasan yang tidak akan kalah dari manusia. Saya ingin meminjam kristal roh ungu yang mulia. Wanita misterius itu membuka bibir merahnya saat matanya yang indah menatap singa bersayap ametis. Suaranya yang samar terdengar jelas dan bergerak. Kristal roh ungu. Saya hanya bisa menjatuhkan sepotong kecil setiap 20 tahun. Siapa kamu untuk memintanya? Singa bersayap ametis berkata dengan mengejek. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang kamu butuhkan. Wanita misterius itu sepertinya juga sedikit takut dengan Magic Beast peringkat 6 ini yang terkenal dengan keganasannya. Jadi dia tidak memaksa ketika dia berbicara. Menukarkan. Hah, baiklah. Kebetulan saya sekarang dalam tahap transformasi tubuh. Jika Anda bisa memberi saya pil transformasi tubuh, saya akan memberi Anda kristal roh ungu. Apa yang kamu katakan? Singa bersayap ametis melolong ketika mendengar saran wanita itu. Untuk benar-benar meminta begitu banyak. Body Transformation Pill adalah pil langka yang membutuhkan alkemis tingkat 7 untuk berhasil disempurnakan. Menggunakannya untuk ditukar dengan kristal roh ungu. Kecuali jika wanita itu idiot. Mendengar permintaan singa bersayap ametis, Yao Lao tertawa dengan suara lamanya. Xiao Yan mengedipkan matanya. Setelah mendengar pil ini untuk pertama kalinya, dia dengan penasaran bertanya, dari namanya, sepertinya, pil transformasi tubuh, ini digunakan untuk membantu binatang ajaib mengubah tubuhnya, kan? Mengapa? Apakah itu sangat berharga? Dengan Body Transformation Pill, binatang ajaib akan dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Begitu mereka mencapai transformasi ini, kecepatan pelatihan mereka akan menjadi sebanding dengan manusia. Apa menurutmu benda ini tidak berharga? Xiao Yan mengangguk tanpa berkata-kata. Umur binatang ajaib jauh lebih lama daripada manusia. Meskipun ada beberapa pil aneh yang bisa memperpanjang umur seseorang tetapi jika dibandingkan dengan binatang ajaib, terutama yang berpangkat lebih tinggi, umur manusia sangat pendek. Membayangkan binatang sihir peringkat tinggi yang telah berhasil berubah dan dilatih terus-menerus selama 100 atau 80 tahun akan menjadi pemikiran yang menyeramkan. Seperti yang diharapkan Yao Lao,
wanita misterius itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar permintaan singa bersayap ametis. Dengan suara lembut, dia berkata, "Maaf, hanya ada beberapa orang di Kekaisaran Jiama yang memiliki sesuatu seperti pil transformasi tubuh. Tetapi jika Anda mau, saya dapat menggunakan 3 inti monster peringkat 5 dan metode Suan Qi tinggi dan teknik Dou yang dapat Anda latih untuk bertukar dengan Anda." Petik 2. Tidak tertarik. Jika Anda tidak dapat menghasilkan Body Transformation Pill, maka Anda harus meninggalkan pegunungan Magic Beast. Singa bersayap ametis menggelengkan kepalanya yang besar, tidak ragu-ragu untuk menolak istilah wanita misterius itu. Menghela napas pelan, wanita misterius itu perlahan mengangkat pedang panjang yang tampak aneh di tangannya dan berkata tanpa daya, "Jika seperti ini, maka aku harus menggunakan kekuatan." Haha, manusia selalu seperti ini. Melihat aksi wanita misterius itu, singa bersayap ametis langsung tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, tawa akhirnya surut dan suaranya menjadi dingin sekali lagi. "Aku tahu bahwa kamu juga seorang Dou Huang, tetapi jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertanyaan nyata apakah kamu dapat keluar dari pegunungan Magic Beast masih hidup." Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Wanita misterius itu menanggapi dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangannya dengan lembut. Saat dia melakukannya, gumpalan kecil tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara. Awalnya, tornado itu hanya selebar 2 meter tetapi sesaat kemudian, tornado mulai membesar. Dan berubah menjadi tornado besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Di ruang antara langit dan tanah, tornado hijau mendesing dan berputar, terus-menerus mencabut pohon-pohon besar di tanah. Angin ganas dengan cepat menggilas pepohonan, memenuhi udara dengan serbuk gergaji. Pegunungan Magic Beast bukanlah wilayah kalian manusia. Anda tidak memiliki hak untuk berperilaku begitu kejam. Singa bersayap ametis mengamati tornado besar yang tumbuh dan menggeram. Dari mulutnya yang besar, raungan yang dalam bergema di seluruh pegunungan. Mengikuti auman singa, batu kecubung di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap mata, nyala api ungu buas dengan keras melonjak keluar dari tubuhnya. Api ungu berangsur-angsur berputar ke atas, akhirnya membentuk pilar ungu besar yang melesat ke langit. Panas yang hebat menyebabkan Xiao Yan, yang berjarak 1 kilometer, berkeringat tanpa henti. Sungguh kondisi yang menakutkan. Xiao Yan berbicara datar saat dia menyeka keringat di dahinya dan menyaksikan tornado besar dan pilar api di kejauhan dengan kagum. "Guru, menurutmu siapa yang akan menang?" Setelah menyeka keringatnya sekali lagi, Xiao Yan bertanya dengan suara lembut. Pada tahap ini, biasanya sulit untuk membunuh lawan dalam satu pukulan kecuali seseorang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Adapun siapa yang akan menang atau kalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Semuanya akan diketahui setelah pertarungan selesai. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyaksikan suasana tegang, dan berbisik, "Pertarungan dimulai." Bab 132, Pertarungan Tingkat Dou Huang. Selama waktu ketika wanita misterius itu melambaikan tangannya, tornado hijau besar di langit bergegas menuju singa bersayap ametis dengan cara yang tidak terkendali, membawa angin yang melolong dengan panik. Di daerah di mana tornado berlalu, hutan di tanah tumbang, mengubah tempat itu menjadi tanah kuning datar sementara banyak binatang ajaib melarikan diri kemana-mana. Dengan perlindungan Yao Lao, Xiao Yan yang beruntung tidak tertiup angin. Tangannya dengan erat meraih cabang pohon saat dia menatap hutan yang telah berubah menjadi berantakan. Tanpa sadar, dia menelan ludahnya. Menonton tornado spiral mendekat, mulut besar ametis Winged Lion mengeluarkan dengusan keras. Itu mengepakkan sayapnya dan pilar api ungu setinggi 20 hingga 30 kaki mendorong keluar dan menabrak tornado. Dua benda besar bertabrakan di langit. Saat mereka melakukannya, ada keheningan yang mati di udara. Bang! Deru guntur tiba-tiba meledak di langit yang cerah. Tornado dan pilar api bertabrakan dengan keras, melepaskan energi yang tidak terkendali dan menakutkan. Pada titik kontak, riak tampaknya muncul di udara. Bang! Beberapa menit setelah tornado dan pilar api bertabrakan, mereka tampaknya telah kehabisan tenaga dan mereda dengan ledakan-ledakan yang bergema di seluruh pegunungan. Ketika tornado dan pilar api menghilang, wanita misterius yang diam-diam berdiri di udara akhirnya mulai bergerak. Sayap hijau di punggungnya mengepak dan seperti kilat,
tubuhnya langsung melewati area di mana energinya masih dalam kekacauan dan muncul di belakang singa bersayap ametis. Pedang panjang aneh di tangannya menusuk ke depan. Bilah angin yang berputar terbentuk di ujung pedang dan berputar dengan kecepatan luar biasa seperti bola berwarna hijau dengan banyak bilah yang tumbuh darinya. Dentang-dentang, pedang panjang yang membawa bilah angin menebas tubuh singa bersayap ametis, menciptakan suara yang jernih di udara. Namun, tebasan pedang panjang yang berkedip hanya meninggalkan sejumlah bekas luka putih. Bekas luka putih ini hadir sesaat sebelum menghilang. Mengabaikan serangan biasa dari lawannya, singa bersayap ametis mengayunkan kepalanya, menembakkan api ungu besar yang kuat berukuran sekitar setengah meter dari tanduk berbentuk heliks merah di kepalanya. Api ungu yang menyala-nyala menyebabkan wanita misterius itu menyatukan alisnya saat tangannya yang kosong membentuk segel yang tampak aneh di depannya. Kekuatan pendorong angin. Saat suara lembutnya yang jernih menghilang, pusaran angin berwarna hijau yang ganas segera dipanggil di depannya, menghalangi bola api berwarna ungu. Melihat bahwa serangan dari api berwarna ungu itu tidak efektif, kilatan ungu di mata ametis Winged Lion menjadi lebih terang. Cakar besarnya menghantam wanita misterius itu sambil membawa cahaya ungu yang indah. Kemanapun cakar itu lewat, ia mencabik-cabik udara yang mendorongnya, mengeluarkan pekikan tajam di udara. Melihat serangan fisik dari ametis Winged Lion, wajah wanita misterius itu menjadi lebih serius. Sebuah perisai angin sepanjang sekitar 2-3 meter tiba-tiba berkumpul di depannya. Retak, cakar besar itu menghancurkan perisai angin berwarna hijau. Di bawah cahaya berwarna ungu yang megah, suara retakan yang jelas terdengar, segera membelah perisai angin menjadi beberapa bagian yang berserakan dengan angin. Serangan fisik dari ametis Winged Lion memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Singa bersayap ametis mengeluarkan raungan pelan saat serangannya menembus pertahanan lawan. Itu memutar tubuhnya yang besar, melepaskan serangan ganas lainnya dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang besar. Menghadapi serangan tanpa henti dari ametis Winged Lion, wanita misterius itu hanya bisa memilih untuk menghindar. Lagi pula, adalah bodoh untuk mencoba mengambil kekuatan abnormal dari yang pertama. Di langit, tubuh ametis Winged Lion terus membuat gerakan cepat dan wanita misterius itu berulang kali mundur. Tampaknya dia telah jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan tetapi untungnya, dia tidak menerima luka dari binatang itu. Xiao Yan diam-diam mengeluarkan peluit saat dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi pertempuran yang indah, mengagumi efek suaranya dan riak yang tak henti-hentinya di udara. Hanya kekuatan setelah pertempuran mereka yang mungkin untuk menghancurkan Dou Shi atau bahkan Da Dou Shi. Singa bersayap ametis memiliki pertahanan dan daya tahan yang sangat kuat sementara wanita itu tampaknya mengetahui banyak teknik Dou tipe angin Xuan. Keduanya juga Dou Huang, dengan kekuatan yang sama. Jika mereka terus bertarung seperti ini tanpa mengungkapkan kartu truf mereka, tidak mungkin untuk menentukan pemenang. Yao Lao dengan ceroboh berkata, seharusnya tidak berakhir seperti ini. Singa bersayap ametis memiliki afinitas api. Kekuatan tempurnya akan diperkuat di bawah terik matahari sementara itu akan melemah di malam hari. Kemungkinan akan mencoba untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat sebelum matahari terbenam. Xiao Yan berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat pengejaran terjadi di langit. Kamu sepertinya telah melakukan pengamatan yang mendetail. Dalam waktu sesingkat itu, Anda benar-benar menemukan bahwa singa bersayap ametis bergantung pada panasnya matahari. Mendengar analisis Xiao Yan, Yao Lao tidak bisa menahan senyum agak aneh. Dari apa yang saya lihat, batu kecubung di tubuhnya sepertinya menyerap energi matahari. Api berwarna ungu di tubuhnya juga harus dari batu kecubung itu. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba bertanya, Guru, bisakah api berwarna ungu dari singa bersayap ametis disempurnakan oleh seorang alkemis menjadi benih api dan disimpan di dalam tubuh? Kamu punya imajinasi yang hebat. Setelah tercengang oleh pemikiran konyol yang dimiliki Xiao Yan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sangat sulit bagi seorang alkemis untuk memperbaiki api semacam ini. Mereka lahir dari dalam binatang ajaib sehingga mereka lebih sulit dijinakkan dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, jenis api ini tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Itu hanya sedikit lebih kuat dari api Douqi biasa sehingga tidak ada yang mau repot-repot menghabiskan banyak usaha untuk menjinakkannya. Xiao Yan mengangguk singkat dan sekali lagi terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan terus menonton pertarungan tingkat tinggi yang langka.
Karena keributan besar yang diciptakan oleh pertarungan antara binatang dan manusia, banyak binatang ajaib terganggu dari tidur mereka. Dengan demikian, banyak binatang ajaib yang berbeda dan unik mulai muncul di pegunungan yang semula kosong. Untuk bertahan hidup di wilayah bagian dalam pegunungan Magic Beast, kekuatan Magic Beast ini pada dasarnya setidaknya peringkat 3. Pada peringkat ini, binatang ajaib telah memperoleh kesadaran awal dan sama sekali berbeda dari mereka yang berada di wilayah luar yang pada dasarnya hanya memiliki naluri. Di dunia binatang ajaib, ada hierarki yang sangat ketat. Di antara binatang ajaib yang baru saja muncul, peringkat bawah secara sadar melarikan diri dengan ekor di belakang punggung mereka ke daerah luar medan pertempuran. Binatang ajaib yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di dekatnya dan mengamati pertarungan sangat sedikit jumlahnya. Xiao Yan diam-diam menghitungnya, ada 3 binatang ajaib besar yang berdiri tegak di 3 puncak gunung yang tampak memandang rendah sisanya. Tatapan mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang terjadi di udara. Adapun peringkat ketiga binatang ajaib ini, Yao Lao telah memberitahunya bahwa mereka peringkat 5, mirip dengan seorang praktisi doang di antara manusia. Menatap binatang buas legendaris dan terkenal, Xiao Yan tidak bisa menahan erangan di dalam hatinya. Ini hanya wilayah timur pegunungan Magic Beast, namun peringkat 6 binatang ajaib, 3 binatang ajaib peringkat 5, dan beberapa binatang ajaib lainnya dari berbagai peringkat telah muncul. Kekuatan kelompok yang menakutkan ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan. Sementara banyak binatang ajaib muncul, tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda melangkah maju untuk membantu singa bersayap ametis. Mereka jelas mengerti bahwa itu akan menjadi penghinaan bagi Raja Wilayah Pegunungan Timur jika mereka ikut campur. Pertarungan di langit berlanjut dari siang hingga matahari hampir terbenam. Melihat matahari besar mulai menghilang ke cakrawala, singa bersayap ametis yang telah menyerang tanpa lelah tiba-tiba berhenti. Mata merahnya dengan kilatan ungu membawa penampilan yang tidak toleran dan megah saat menatap tajam pada wanita yang tampak mulia. Manusia perempuan, kamu telah mengikis banyak kesabaranku yang terbatas. Raungan pelan singa bersayap ametis mengguncang hutan di pegunungan. Selama yang mulia bersedia menyerahkan kristal roh ungu kepadaku, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Meskipun diburu sepanjang sore, wanita misterius itu masih tampak anggun dan mulia. Pusaran angin kencang muncul dan menghilang di sekelilingnya ketika dia berbicara. Karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku. Raungan singa yang membawa sedikit amarah keluar dari mulut besar ametis Winged Lion. Cahaya di tubuhnya semakin intens hingga cahaya terang itu akhirnya mulai menutupi cahaya matahari terbenam. Ini menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuatan pada tubuh singa bersayap ametis, antisipasi menggenang di Xiao Yan saat dia berbisik. Melihat cahaya ungu yang intens pada singa bersayap ametis di udara, binatang ajaib di sekitarnya yang mengamati pertarungan itu tiba-tiba panik dan mulai bergerak mundur dengan cepat. Bahkan 3 raksasa peringkat 5 Magic Beast tidak terkecuali. Keadaan aneh dari singa bersayap ametis juga merupakan sesuatu yang diwaspadai oleh wanita misterius itu. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia merasakan aliran energi yang tidak wajar di sekelilingnya. Angin kencang mulai bertiup di area yang lebarnya puluhan kaki. Cahaya berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tempat. Setelah beberapa saat persiapan, cahaya tiba-tiba menyusut dan hanya dalam sekejap mata, cahaya melayang yang lebar telah menyusut menjadi pilar cahaya ungu tua yang lebarnya setengah kaki. Itu segel. Merasakan energi dari pilar berwarna ungu, Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan suara heran. Segel. Xiao Yan dengan cepat bertanya ketika dia mendengar istilah itu. Beberapa binatang sihir peringkat tinggi yang aneh memiliki pengetahuan bawaan tentang cara menggunakan segel. Sungguh di luar dugaan bahwa singa bersayap ametis ini tahu cara menggunakannya. Wanita itu berada dalam masalah besar. Saat penjelasan Yao Lao surut, pilar cahaya ungu tua melesat seperti kilat. Kecepatannya sangat menakutkan dan melompat 2 kali sebelum muncul tidak jauh dari wanita misterius itu. Segel ametis. Saat cahaya ungu berkedip, auman singa bersayap ametis bergema di seluruh pegunungan. Saat pilar cahaya ungu tua muncul, wajah wanita misterius itu berubah. Teknik Dou yang kuat dengan cepat dilepaskan sebelum bisa selesai. Tarian angin yang membelah. Mengikuti panggilan wanita misterius itu, ruang di depannya mulai berfluktuasi. Banyak bilah angin hijau tua besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di udara. Kemudian mereka terhubung bersama,
membentuk sesuatu yang tampak seperti silinder bilah yang berputar dengan kecepatan ekstrim saat bergerak maju. Bang! Bang! Ruang di mana pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral melewati menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, keduanya saling bertabrakan, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan dua meteorit yang bertabrakan. Sesaat setelah pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral menabrak satu sama lain, angin spiral tampak lebih lemah. Hanya dalam waktu singkat, angin spiral tiba-tiba meledak sementara pilar berwarna ungu hanya sedikit meredup. Setelah mengatasi bilah angin yang berputar, pilar cahaya berwarna ungu tampak tenang saat menembus puluhan pelindung angin yang dimiliki wanita misterius itu, menaikkan. Akhirnya ditembakkan ke tubuhnya. Tepat setelah serangan pilar cahaya berwarna ungu berhasil, tubuh besar singa bersayap ametis muncul di depan wanita misterius itu. Cakar besarnya melepaskan 5 paku berwarna ungu yang sangat tajam yang dengan kejam menembak ke arah kepala yang terakhir. Puncak angin, meteorit pembunuh. Saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya misterius tipis yang seukuran ibu jari langsung melesat keluar. Sinar cahaya bahkan membuat udara bergetar. Retakan. Seberkas cahaya melesat ke arah kepala singa bersayap ametis, tetapi kelihayan binatang itu membuatnya sedikit menundukkan kepalanya, menghasilkan seberkas cahaya mengenai tanduk merah di dahinya. Dalam sekejap, bagian tersulit dari tubuhnya terpotong menjadi 2. Tanduk yang diiris menyebabkan singa bersayap ametis merasakan sakit yang luar biasa. Itu mengeluarkan auman singa yang ganas saat cakarnya menebas ke depan dengan kekuatan yang ganas, menghantam dada wanita misterius itu dengan keras. Mengikuti suara benturan logam yang menusuk, wanita misterius yang menerima pukulan berat itu memuntahkan seteguk darah. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba berbalik dan mengepakkan sayap hijaunya. Tubuhnya berkedip secara misterius dan sesaat kemudian, menghilang ke cakrawala. Mengamati kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan meskipun terluka, singa bersayap ametis, yang untuk sementara kehilangan kekuatannya karena tanduknya patah, melepaskan raungan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah pengaruh raungan yang dipenuhi dengan energi liar ini, dasar pegunungan di pegunungan berguncang tak henti-hentinya seperti gempa bumi, beberapa puncak gunung bahkan patah oleh getarannya. Pergi dan cari, temukan wanita manusia itu. Singa bersayap ametis mengeluarkan raungan mengancam yang dipenuhi dengan niat membunuh saat kepalanya yang besar menghadap ke bagian bawah pegunungan dan menatap dengan mata merahnya yang berdarah. Akibatnya, semua binatang ajaib di gunung mulai bergerak dengan tergesa-gesa dan panik. Bab 133, Perlakuan Menarik. Sementara binatang ajaib gunung sedang mencari wanita misterius, Xiao Yan, yang masih di bawah perlindungan Yao Lao, diam-diam bergegas kembali ke tempat persembunyiannya tanpa memperingatkan binatang ajaib. Itu sangat menarik. Serangan terakhir oleh wanita itu begitu kuat. Jika Amethyst Winged Beast tidak mengelak tepat waktu, kepalanya kemungkinan besar akan tertembus, mengingat pertarungan yang mendebarkan dan indah di langit, jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Adegan pertarungan antara makhluk kuat bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditemukan. Xiao Yan dengan hati-hati kembali ke daerah sekitar air terjun dan mengemasi kuali obat dan barang-barang lain yang dia tinggalkan tergeletak di sekitarnya. Dia baru saja akan kembali ke gua ketika kakinya tiba-tiba membeku. Xiao Yan melebarkan matanya dan tidak berkedip saat dia menatap sungai yang mengalir di bawah air terjun. Seorang wanita cantik berpakaian sederhana mengambang di atasnya. Matanya yang tertutup rapat dan wajahnya yang pucat memberitahu orang-orang bahwa dia terluka cukup parah. Teguk, Xiao Yan menelan air liurnya, mengenali wanita yang mengambang di atas air. Dia adalah Dou Huang yang kuat yang telah bertarung dengan singa bersayap ametis. Dari penampilannya, tampaknya dia tidak sadarkan diri. Hati Xiao Yan langsung ragu-ragu. Haruskah dia menyelamatkannya? Atau seharusnya tidak? Jika dia menyelamatkannya, dia mungkin akan memprovokasi penduduk tempat ini tetapi jika dia tidak melakukannya, dalam keadaannya saat ini dia kemungkinan besar tidak akan dapat melarikan diri dari nasib menyedihkan karena dicabik-cabik oleh singa bersayap ametis yang marah. Selama waktu ketika hati Xiao Yan ragu-ragu, beberapa raungan milik Magic Beast datang bergetar dari hutan yang jauh. Kamu beruntung. Ketika dia mendengar Magic Beast mengaum, Xiao Yan mengatupkan giginya dan buru-buru berlari ke aliran air untuk membawa wanita berpakaian sederhana, yang basah kuyup, dari air. Xiao Yan meletakkan tangannya di betis dan bagian belakang kepalanya.
Batu giok yang hangat seperti perasaan halus dan lembut yang bersentuhan dengannya terasa luar biasa. Xiao Yan menggigit ujung lidahnya dan menekan perasaan berdebar di dalam dirinya. Dia kemudian membawa tubuh basah kuyup dari kecantikan misterius dan berlari ke arah pintu masuk gua dengan sekuat tenaga. Lari gila berlanjut sampai dia berada dalam radius 50 meter dari pintu masuk gua, baru kemudian dia menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebarkan sejenis bubuk obat di sekitar wilayah ini. Bubuk obat sangat mengganggu Magic Beast, jadi jarang ada orang yang akan masuk ke tempat ini. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai tempat yang aman. Setelah membawa wanita itu dan bergegas ke gua, Xiao Yan dengan lembut menempatkannya ke platform batu. Dia duduk di sampingnya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Selama istirahat, Xiao Yan akhirnya menemukan waktu untuk mengamati Do Huang yang cantik dari jarak dekat. Dia dengan hati-hati mengukurnya. Keheranan berangsur-angsur muncul di hatinya saat dia melakukannya. Mengatakan bahwa kecantikan itu muncul seperti gambar untuk menggambarkan dirinya tidaklah berlebihan. Apa yang benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa kagum adalah keanggunan dan kemuliaan dalam dirinya. Tatapan Xiao Yan menyapu wajahnya, yang tampak begitu rapuh sehingga satu tarikan napas saja bisa mematahkannya. Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke bawah dan sedikit mengernyit. Di area dada di bawah lehernya, 5 bekas cakar yang mengerikan mengalirkan darah segar, membuat pakaiannya menjadi merah darah. Dalam keadaan tidak sadar, alisnya sedikit menyatu saat ekspresi sedih samar-samar muncul di wajahnya. Sementara sikapnya saat ini tidak sesuai dengan sikapnya, itu sangat indah. Dia butuh perawatan. Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan mengambil lebih dari 10 botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan kedua tangannya untuk membuka gaun wanita itu. Namun, ketika tangannya hendak melakukan kontak dengan tubuhnya, mata tertutup rapat wanita misterius itu tiba-tiba terbuka. Mata indah itu membawa rasa dingin dan jengkel dari rasa malunya saat mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan. Kau sudah bangun. Tindakan tiba-tiba wanita itu membuka matanya menyebabkan Xiao Yan yang terkejut melompat. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan mengangkat botol giok kecil di tangannya saat dia menjelaskan, aku hanya berniat untuk mengobati lukamu. Maksudku tidak ada salahnya. Tentu saja, karena kamu tidak sadar, aku berencana untuk mengoleskan obat untukmu, tetapi sekarang setelah kamu bangun, kamu bisa melakukannya sendiri. Saat Xiao Yan berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan botol giok di sampingnya dan sekali lagi mundur beberapa langkah. Setelah menyaksikan kekuatan wanita ini, Xiao Yan sedikit takut dia akan tiba-tiba menjadi gila dan secara acak membunuhnya dengan satu tamparan. Dia akan menderita kematian yang tidak adil saat itu. Ketika dia melihat Xiao Yan mundur, wanita misterius itu akhirnya menghela nafas lega. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sedikit kurang dingin. Namun, ketika dia hendak mengoleskan obat itu sendiri, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dalam keadaan mati rasa. Setelah perjuangan singkat, wanita misterius itu perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menggertakkan giginya saat dia berkata, binatang sialan itu. Aku di bawah segelnya. Xiao Yan berjongkok di sudut gua dan memperhatikan wanita misterius yang lumpuh dengan wajah polos. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melangkah maju dan membantunya. Setelah berjuang sedikit lebih lama, wanita misterius itu hanya bisa tanpa daya menghentikan perjuangannya yang sia-sia. Dia memiringkan kepalanya dan matanya yang indah melirik Xiao Yan yang sedang berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran di tanah. Dia menimbangnya dengan hati-hati dan merasa bahwa pemuda yang lembut dan tampan ini tidak bermaksud jahat. Akhirnya dia berbisik, bantu aku mengoleskan obatnya. Suaranya manis dan menyenangkan di telinga tetapi di dalamnya memiliki keluhuran yang tidak dapat disembunyikan, kemungkinan akibat dari statusnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Dia mengedipkan matanya dan bergumam pelan, aku bisa membantumu tapi kita harus setuju bahwa setelah ini, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti mencoba mencongkel mataku karena aku melihat tubuhmu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita itu merasa tidak bisa menangis atau tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba memikirkan sudah berapa lama sejak seseorang berani mengatakan sesuatu seperti ini di depannya. Saya tidak begitu tidak bermoral. Selama kamu menangani tangan dan mulutmu dengan benar, aku tidak akan membalas bantuanmu dengan menyakitimu. Wanita itu dengan lembut berkata dengan suara yang lebih santai. Dengan keyakinannya,
Xiaoyan akhirnya berjalan ke arahnya perlahan. Matanya sekali lagi menyapu wajah cantik itu. Membiarkan batuk kering, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik bagian dada gaunnya sedikit terbuka. Setelah menarik gaun putih polos itu, Xiaoyan menemukan rompi logam biru pucat di bawahnya. Dari gelombang seperti cahaya yang mengalir, jelas bahwa ini bukan barang biasa. Di rompi itu ada 5 bekas cakar yang dalam dengan jejak darah yang mengalir dari mereka. Sungguh rompi bagian dalam yang tangguh. Jika dia tidak memiliki ini untuk melindungi tubuhnya, serangan oleh singa bersayap ametis itu kemungkinan akan merobek bagian atas tubuhnya. Xiaoyan menghela nafas dalam dengan takjub saat dia melirik rompi bagian dalam berwarna biru pucat. Batuk itu, lukanya ada di bawah rompi bagian dalam, untuk mengoleskan obat untuk menghentikan darah, sepertinya aku harus melepas rompi. Setelah mengamati rompi biru pucat yang melilit tubuh wanita yang menggemaskan itu, Xiaoyan dengan malu dan pahit memberitahu wanita berwajah sedikit merah itu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, wanita itu jelas gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar tetapi suaranya cukup tenang, hapus saja. Terima kasih. Melihat bagaimana dia begitu tegas, Xiaoyan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengangkat wanita itu dari ranjang batu dan membantunya duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Menyaksikan garis lekuk tubuhnya yang mempesona dari belakang, tangan Xiaoyan sedikit bergetar saat dia perlahan-lahan menanggalkan pakaian atasnya. Saat dia melepas pakaiannya, jari Xiaoyan sesekali menyentuh kulit wanita itu. Ketika ini terjadi, dia akan merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Wanita itu mungkin adalah Do Huang yang kuat dan legendaris, tetapi ketika menyangkut masalah pria dan wanita, sepertinya dia tidak acuh pada hal itu seperti yang dia klaim. Setelah Xiaoyan perlahan menarik pakaiannya ke pinggangnya yang sempit, dia samar-samar melihat kancing logam di rompi bagian dalam dan dengan lembut membukanya satu persatu. Setelah melepas kancing terakhir, Xiaoyan dengan hati-hati menarik rompi dari tubuh wanita itu. Namun, terlepas dari kehati-hatiannya, wanita itu masih menarik napas dingin beberapa kali saat logam itu bergesekan dengan lukanya. Setelah rompi bagian dalam dilepas, tubuh bagian atas wanita itu hampir telanjang ditampilkan di depan Xiaoyan. Tentu saja, ini hanya punggungnya. Adapun bagian depan, Xiaoyan tidak memiliki keberanian untuk melihat. Mengekspos tubuh bagian atasnya yang telanjang kepada seorang pria yang tidak dia kenal menyebabkan wanita berkulit putih salju dengan kekuatan Do Huang secara bertahap dibanjiri oleh lapisan merah muda. Tubuhnya yang indah berulang kali bergetar dengan lembut. Kelola tangan dan matamu dengan benar. Pada saat ini, wanita itu sekali lagi mengeluarkan peringatan. Xiaoyan tersenyum pahit saat dia mengambil jubah hitam besar dari cincin penyimpanan dan menutupi tubuh wanita itu dengannya. Hanya setelah ini dia sekali lagi perlahan membalikkan tubuhnya dan membaringkannya di ranjang batu. Setelah berbalik, Xiaoyan memperhatikan bahwa wajahnya dibanjiri dengan merah memalukan yang memesona. Matanya, bagaimanapun, tidak tampak terlalu dingin ketika dia menatapnya. Jelas, tindakan Xiaoyan menutupinya untuk mengurangi rasa malunya telah memberinya kesan yang baik. Aku akan mencuci lukanya. Xiaoyan mengingatkan saat dia perlahan menarik jubah hitam itu. Ketika lukanya benar-benar terbuka, dia buru-buru berhenti. Pada ketinggian ini, dia sudah bisa melihat sebagian kecil dari puncak putih salju dan belahan dada dalam yang memikat yang akan menyebabkan pria menjadi gila karena. Xiaoyan mengambil beberapa kain bersih dari cincin penyimpanan dan menuangkan cairan hijau pucat di atasnya. Setelah itu, dia perlahan menyekan noda darah di sekitar lukanya. Alis wanita misterius itu terus bergetar sedikit saat Xiaoyan mengusap lembut. Jepit rambut Phoenix yang tampak mulia di kepalanya sedikit jatuh, membuatnya tampak lebih malas dan kurang anggun. Saat mata indah wanita itu menatap pria muda yang menundukkan kepalanya dan dengan serius mencuci lukanya, rasa terima kasih muncul di tatapannya. Setelah mencuci luka secara menyeluruh, Xiaoyan menuangkan bubuk berwarna putih dari botol batu giok di atasnya. Efek dari bedak menyebabkan wanita itu menyatukan alisnya saat erangan rendah yang menyakitkan terdengar. Tenang, ini akan segera berakhir. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengoleskan bedak secara merata pada lukanya. Dia kemudian mengambil kain untuk menghentikan pendarahan dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati membungkusnya di sekitar lukanya. Tatapan Xiaoyan tidak mengembara ketika dia membalut lukanya tetapi dia masih melihat hal yang seharusnya tidak dia miliki.
Beruntung dia berhasil menyembunyikan apa yang dilihatnya dengan cukup baik. Kalau tidak, wanita misterius itu kemungkinan besar akan berubah menjadi musuh. Baik, lukanya sudah ditangani. Yang tersisa adalah luka internal Anda yang harus Anda andalkan untuk sembuh. Segel itu juga sesuatu yang harus kamu batalkan sendiri. Xiao Yan menepuk tangannya, mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Wanita yang diam-diam berbaring di ranjang batu tiba-tiba melemparkan senyum sempurna pada Xiao Yan. Senyum itu bahkan bisa disebut tiada taraf. Bab 134, Kohabitasi di Gua. Di puncak gunung kecil, Xiao Yan berbaring tengkurap saat tatapannya terus menyapu sekeliling. Karena singa bersayap ametis, binatang ajaib di pegunungan binatang buas ajaib jauh lebih gelisah dari biasanya. Untungnya bubuk obat yang dibuat oleh Yao Lao sangat efektif, meskipun Magic Beast kadang-kadang muncul, setelah mereka mencium bau yang mengganggu, mereka semua buru-buru meninggalkan daerah itu. Jadi, selama 2 hari ini, Xiao Yan dan Yao Lao tidak pernah ditemukan. Hei, dengan wanita itu di sisimu, kamu akan selalu mendapat masalah. Apakah Anda berencana untuk melanjutkan dengan cara ini? Yao Lao melayang keluar dari ring sambil tersenyum dan berkata, Hehe, itu adalah praktisi tingkat Do Huang, jika ada kesempatan untuk membuatnya berhutang budi padaku, itu bisa dihitung sebagai investasi jangka panjang. Apa bahaya kecil ini dibandingkan dengan itu? Telapak tangan Xiao Yan menamparkan cabang-cabang yang menghalangi rutenya saat dia terkekeh. Lebih tepatnya kamu memanfaatkan momen terlemahnya untuk, Dengan cara ini, Anda akan memiliki pengawal Do Huang, memungkinkan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di Kekaisaran Jiama. Yao Lao dengan tidak hormat mengeluarkan tawa sugestif saat dia menggoda. Memutar matanya, Xiao Yan bergumam, aku akan senang, tetapi jika aku melakukan itu, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh ketika dia pulih. Baiklah, jaga-jaga telah berakhir, ayo kembali. Sekali lagi mengamati lingkungan yang sekarang damai, Xiao Yan melambaikan tangannya, tidak repot-repot berdebat dengan Yao Lao tentang topik yang tidak berguna ini. Dia melompat keluar dari tumpukan batu sebelum melompat menuruni puncak gunung kecil, penuh semangat. Mengembalikan Yao Lao ke ring, Xiao Yan berlari dan setelah beberapa menit, dia kembali ke gua yang sejuk. Setelah memasuki gua, dia melihat bahwa wanita misterius yang semula berbaring di ranjang batu itu sekarang sedang meletakkan pipinya di telapak tangannya saat dia duduk diam di atas lempengan batu. Saat dia melihat Xiao Yan kembali, dia hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, kamu telah kembali. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban, membawa penguasa berat misterius itu. Dia berjalan mendekat dan mengeluarkan beberapa ikan gemuk yang dia tangkap di bawah air terjun dari storage ring. Dia duduk di tanah, menyalakan api dan dengan santai bertanya, apakah kamu lebih baik sekarang? Wanita misterius itu perlahan berdiri, membawa gelombang aroma samar saat dia tiba di sisi Xiao Yan. Sedikit merajut alis hitamnya, dia dengan ringan menghela nafas, luka daging bukanlah masalah besar tetapi teknik segel akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk dibatalkan. Bersembunyi di sini untuk jangka waktu itu, mereka seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini. Menusuk ikan di batang pohon, Xiao Yan menempatkan mereka di rak di atas api dan kemudian menoleh untuk menatap wanita misterius di sampingnya. Karena gaun sutra yang dikenakan oleh wanita itu sudah compang camping, dia saat ini mengenakan gaun hitam Xiao Yan. Ketika orang lain memakainya, warna hitam terlihat agak berat pada mereka, namun, di tubuhnya, lekuk halus pada sosoknya yang indah menambahkan pesona misterius padanya. Saat dia bergerak dengan langkah-langkah lotus, bagian dari batu gioknya, anak sapi putih salju terlihat samar-samar, pemandangan yang agak mempesona. Dengan anggun duduk sendiri, mata indah wanita misterius itu menatap Xiao Yan saat dia terus menaburkan bumbu pada ikan, tersenyum sambil berkata, kamu punya nyali. Untuk berani memasuki area dalam dari pegunungan Magic Beast dengan kekuatan Douse. Tidak ada pilihan, saya dikejar ke dalam. Xiao Yan tersenyum, menoleh ke belakang untuk bertanya, benar, siapa namamu? Yun Xi. Wanita misterius itu menjawab dengan senyum di wajahnya dan binar di matanya. Yao Yan. Dari botol giok, Xiao Yan menaburkan beberapa bumbu yang dicocokkan dengan cermat saat dia menjawab dengan santai. Yun Xi. Dia belum pernah mendengar berita tentang Kekaisaran Jiama yang memiliki Do Huang dengan nama itu. Memikirkannya, sepertinya dia menyembunyikan identitas aslinya.
Wanita yang menyebut dirinya Yunzi tidak repot-repot memeriksa validitas kata-kata Xiao Yan. Meskipun kekuatannya sekarang disegel, seorang anak muda yang hanya memiliki kekuatan Dou Ze jelas tidak berbahaya baginya. Percakapan singkat ini perlahan berakhir pada catatan itu. Setelah kehilangan topik pembicaraan, keduanya tenggelam dalam suasana hening sampai Xiao Yan menawarkan ikan barbecue di tangannya kepada Yunzi sementara dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih. Merobek sepotong kecil daging ikan, bibir merah Yunzi sedikit bergoyang. Postur anggun di mana dia perlahan makan menyebabkan Xiao Yan merasa rendah diri dengan gaya makannya yang tidak sopan. Kamu adalah seorang alkemis. Tatapan Yunzi menyapu botol giok kecil ke sisi Xiao Yan, ada rasa takjub dalam suaranya. Dokter. Xiao Yan menelan makanan di mulutnya, memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia tidak merasa bahwa mengungkapkan identitasnya adalah ide yang masuk akal. Oh, sedikit mencondongkan kepalanya untuk mengerti, keheranan di mata Yunzi berangsur-angsur memudar. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara bagaimana kedua profesi itu dinamai, antara seorang alkemis dan seorang dokter, perbedaan statusnya seperti surga dan bumi. Aku punya teman yang adalah seorang alkemis. Setelah saya menyelesaikan misi saya di sini, jika Anda mau, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya di Kekaisaran Jiama. Yunzi mengerutkan bibir merahnya yang sedikit berminyak saat dia mengatakan itu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Meskipun segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, memicu tatapan terkejut dari Yunzi, terima kasih, tapi saya pikir saya masih harus melupakannya, saya sudah memiliki seorang guru. Mendengar Xiao Yan tiba-tiba menolak niat baiknya, keheranan melintas di wajah tampan Yunzi. Perkenalan pribadinya sebenarnya ditolak. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mengalami hal seperti itu. Pada saat ini, Yunzi baru saja berhasil menahan pertanyaan di ujung lidahnya, apakah Anda tahu kepada siapa saya memperkenalkan Anda? Namun dorongan ini hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Mengingat kontrol diri dan martabat Yunzi, tentu saja dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti ini di tempat. Sebaliknya, dia perlahan menganggukkan kepalanya, agak bingung. Setelah lukamu sembuh, apakah kamu masih berencana melawan singa bersayap ametis? Saat dia merobek potongan daging ikan terakhir, Xiao Yan dengan sembarangan bertanya dengan mulut penuh makanan. Aku perlu mendapatkan kristal roh ametis. Yunzi menghela nafas ringan saat dia menjawab. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, setelah menyaksikan pertarungan antara dia dan singa bersayap ametis, dia jelas berpikir bahwa peluang keberhasilan Yunzi tidak tinggi. Perbedaan antara kekuatannya dan milikku tidak besar, hanya saja aku tidak menyangka dia benar-benar mengetahui teknik penyegelan. Kekalahan saya sebelumnya adalah karena saya tidak dapat mempertahankan diri terhadap teknik itu, dalam pertempuran kami berikutnya, Extreme Wind, Meteor Kill saya tidak akan kalah karenanya. Saat dia melihat ekspresi wajah Xiao Yan, alis hitam Yunzi sedikit menyatu saat dia menjelaskan, agak tidak puas. Langkah itu memang sangat kuat. Xiao Yan tidak meragukan kekuatan sinar cahaya yang telah memotong setengah tanduk terkeras dari singa bersayap ametis. Namun ketika bentrok dengan ametis Seal, Xiao Yan tidak tahu siapa yang akan keluar di atas. Setelah menghabiskan ikan bakar di tangannya, Xiao Yan berdiri dan meregangkan punggungnya. Dia kemudian memanggil Yunzi sebelum duduk bersila di atas lempengan batu di satu sisi. Tangannya membentuk segel pelatihan dan dia secara bertahap menutup matanya. Saat dia menatap Xiao Yan yang telah mulai berlatih, Yunzi juga berdiri dan melanjutkan untuk mencuci tangannya yang sekarang berminyak seperti batu giok sebelum datang ke depan Xiao Yan. Mata pintarnya menilai Xiao Yan saat dia berada di tengah-tengah pelatihan. Sesaat kemudian, alis hitamnya berkerut saat dia dengan lembut bergumam, bagaimana level terendah dari metode Huang Qi. Guru orang ini tampaknya orang yang sangat pelit, mungkinkah dia tidak tahu arti metode Qi yang baik untuk seorang praktisi baru? Mendesah pelan sambil menggelengkan kepalanya, di dalam hati Yunzi, meskipun dia belum bertemu dengan Yao Lao, dia sudah diturunkan pangkatnya menjadi guru yang menghancurkan murid-muridnya. Setelah menyelesaikan tugasku, aku akan membantunya. Pohon muda yang begitu baik tidak boleh diinjak-injak. Yunzi menggelengkan kepalanya saat dia juga duduk dan menutup matanya, dia secara bertahap mulai bekerja untuk melarutkan ametis Seal di tubuhnya. Selama beberapa hari Yunzi membuka segel, karena keramahan Xiao Yan yang luar biasa,
hubungan antara keduanya berangsur-angsur menjadi lebih akrab dan mungkin karena keberadaan segel. Sekarang, setiap kali Yunzi berbicara dengan Xiao Yan, nada yang mulia, yang analog dengan seseorang yang telah hidup di posisi tinggi untuk waktu yang lama, secara bertahap melemah. Hal ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit lebih riang, setelah semua yang dia tidak suka nada arogan dan sombong itu. Kehidupan bersama di dalam gua berlanjut dalam ketenangan selama 2 hari. Namun, pada hari ketiga, itu dipatahkan oleh kedatangan tiba-tiba lolongan serigala. Tepat setelah menyelesaikan makan siang di dalam gua, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar serigala melolong dari suatu tempat di luar gua. Buru-buru berdiri, dia bertukar pandang dengan Yunzi sementara alisnya terjalin erat. Bagaimana kami bisa ditemukan? Xiao Yan mondar-mandir, berpikir. Setiap hari tubuhnya disemprot dengan bubuk obat yang bisa menutupi aroma tubuhnya, binatang ajaib tidak mungkin membuntutinya ke lokasi ini. Dengan alisnya yang terjalin erat, Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke ekspresi minta maaf di wajah Yunzi. Sedikit tercengang, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia memaksakan senyum ketika dia bertanya, kamu tidak bisa memberitahuku bahwa kamu keluar hari ini. Menatap raut wajah Xiao Yan, wajah tampan Yunzi memerah karena penyesalan. Dengan suara malu, dia dengan lembut mengakui, maaf, aku pergi mandi hari ini. Xiao Yan agak terdiam mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas saat dia mengencangkan penguasa berat misterius di punggungnya. Mengepalkan giginya, dia menginstruksikan Yunzi, kamu tetap di sini, jangan mencoba sesuatu yang lucu, aku akan keluar untuk memancing binatang ajaib pergi. Kamu, kekuatanmu, akan lebih baik membiarkanku pergi. Menatap Xiao Yan saat dia berbalik dengan niat untuk keluar, penyesalan di hati Yunzi semakin dalam saat dia buru-buru berdiri dan berkata, kamu lebih baik tinggal di sini tanpa bergerak. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan menoleh, berteriak dengan suara rendah, jika kamu keluar, kamu hanya akan menarik lebih banyak binatang ajaib. Pada ledakan tiba-tiba Xiao Yan, Yunzi sedikit terkejut dan takut. Saat dia dengan bodohnya melihat ke arah yang pertama, otaknya tiba-tiba tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Apakah pria ini benar-benar meneriakinya? Jangan melangkah keluar dari gua atau kita berdua akan mati di sini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berminat untuk peduli bahwa wanita di belakangnya adalah seorang praktisi Dou Huang. Setelah mengucapkan kalimat itu dengan nada yang keras, dia dengan cepat bergegas keluar dari gua. Yunzi berdiri di tempat saat dia melihat bagian belakang anak muda itu menghilang dari pandangannya dan keluar dari gua. Tangannya yang seperti batu giok melamun berayun di hadapannya seolah-olah tidak dapat memutuskan ekspresi apa yang tepat untuk situasi ini. Lama kemudian, dia akhirnya tersadar dan menghentakkan kakinya, kesal, usia yang begitu muda, namun begitu kejam ketika dia marah, untuk berpikir bahwa aku telah merencanakan untuk membantumu. Karena kamu suka bertindak berani dan pamer, maka selesaikan sendiri. Petik 2. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, Yunzi masih mengambil beberapa langkah ke depan untuk menatap pintu masuk gua yang cerah tapi mengingat peringatan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan langkahnya, sedikit kekhawatiran di alisnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Yunzi mendengar lolongan serigala semakin intensif dan segera, lolongan serigala berangsur-angsur semakin menjauh, namun anak muda itu masih belum kembali. Sekali lagi menunggu beberapa saat, Yunzi akhirnya kehilangan kesabarannya dan menggertakkan giginya. Dia menjentikkan tangannya yang seperti batu giok saat pedang aneh itu melesat keluar sambil dengan dingin menyatakan, singa bersayap ametis, kau bajingan. Jika sesuatu terjadi pada Yao Yan, aku pasti akan memastikan seluruh pegununganmu terbalik. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yunzi bergerak untuk bergegas keluar dari gua. Namun, saat ini, sesosok tiba-tiba tersandung dari luar gua. Yao Yan, apa kamu baik-baik saja? Melihat sosok itu, wajah tampan Yunzi meledak menjadi kebahagiaan saat dia berlari ke depan untuk menanyakan tentang kesejahteraannya. Nona, tolong jangan keluar lagi. Jika lebih banyak binatang ajaib datang, aku akan benar-benar mati. Berlumuran darah, Xiao Yan tersenyum pahit saat penglihatannya menjadi hitam dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat dia jatuh, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam pelukan yang lembut dan hangat. Bab 135, Masalah yang disebabkan oleh afrodisiak. Ketika Xiao Yan akhirnya sadar kembali, dia samar-samar merasakan lengan lembut dan hangat di pinggangnya.
Kepalanya juga tampak seperti bersandar pada sesuatu. Yang paling penting, punggungnya menekan erat dua cetakan lembut. Secara bertahap terbangun, Xiaoyan merasa bibirnya berangsur-angsur menjadi dingin saat seteguk besar air jernih yang dingin dituangkan dengan paksa ke dalamnya. Karena keterampilan yang buruk dari orang yang menuangkan air, cukup banyak yang akhirnya dituangkan ke hidung Xiaoyan. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan batuk dengan keras. Menatap Yunzi yang membawa semangkuk air jernih di belakangnya dan tampak seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa, sudut mulut Xiaoyan berkedut saat dia tertawa pahit, kamu mencoba mencekikku sampai mati, kan? Kamu. Mendengar ini, rasa malu muncul di wajah cantik Yunzi. Ini adalah pertama kalinya dia merawat seseorang, sudah cukup baik baginya untuk mencapai hasil ini. Meletakkan mangkuk di tangannya, Yunzi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menggosok kepalanya yang agak pusing saat dia berkata, untungnya, itu hanya Magic Beast peringkat 2. Jika itu peringkat 3, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Petik 2. Maaf, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mungkin itu karena kekuatannya untuk sementara disegel tetapi dalam beberapa hari terakhir, permintaan maaf dari mulut Yunzi telah meningkat. Jika fenomena ini diketahui oleh mereka yang mengenalnya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga akhirnya menelan lidah mereka sendiri. Setelah tersenyum pahit, Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Itu salahku karena tidak jelas denganmu. Pada titik ini, perut Xiaoyan tiba-tiba menggeram, menyebabkan dia merasa sedikit malu. Mendengarkan suara dari perut Xiaoyan, Yunzi tertawa terbahak-bahak. Tawanya jelas dan mempesona. Dia mengulurkan tangannya, menghentikan Xiaoyan yang hendak bangun untuk menyiapkan makanan, dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang seorang pasien. Aku akan memanggang ikan hari ini. Kamu tahu cara memanggang ikan. Mendengar sarannya, Xiaoyan segera mengarahkan tatapannya yang tercengang ke arah wanita cantik yang jelas memiliki status tinggi. Saya telah belajar sedikit setelah melihat Anda melakukannya selama 2 hingga 3 hari terakhir. Sambil tersenyum, Yunzi berbalik dan berjalan menuju platform batu, meninggalkan Xiaoyan dengan pemandangan punggungnya yang cantik dan memesona. Melihat Yunzi berjongkok di tanah dan menyalakan api untuk memanggang ikan, Xiaoyan hanya tersenyum dan menghela nafas panjang. Tangannya menunjukkan formulir latihan dan dia melipat kakinya. Sesaat kemudian, dia memasuki mode pelatihan. Berjongkok di samping api, Yunzi berkeringat banyak saat dia membalik ikan. Kadang-kadang, dia akan berbalik dan menonton Xiaoyan berlatih dengan mata terpejam dan tanpa sadar berbisik, tidak ada orang lain yang memakan ikan yang telah aku panggang. Kamu bocah kecil, benar-benar berani memandang rendah aku. Memutar gagang kayu sekali lagi, Yunzi mengalihkan pandangannya ke beberapa botol batu giok di atas meja batu. Dia menyatukan alisnya saat tangannya perlahan bergerak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengambil botol giok yang paling dekat dengan sudut. Bumbunya adalah botol ini, kan? Mengangkat botol transparan, Yunzi mempelajari bubuk putih di dalamnya. Merasa bahwa itu tampak mirip dengan yang digunakan Xiaoyan sebelumnya, dia menuangkannya ke ikan bakar. Tawa yang jelas mendorong Xiaoyan untuk menarik diri dari keadaan pelatihannya. Dia berkedip dan menatap ikan bakar yang sedikit gosong yang diletakkan di depannya. Sudut mulutnya berkedut saat dia mengangkat kepalanya dan melihat Yunzi yang sedang menatapnya dengan mata indahnya. Dia tanpa sadar tertawa kering, apakah ikan ini dipanggang olehmu? Ini pertama kalinya saya memanggang makanan apapun. Bahkan jika rasanya tidak enak, Anda juga harus menyelesaikannya. Lain waktu aku sembuh, melihat ekspresi Xiaoyan, Yunzi mengangkat bibir merahnya dan melambaikan ikan bakar di tangannya. Dalam suaranya yang lembut adalah ancaman yang dipahami bahkan tanpa disuarakan. Kakak, saya orang yang sakit. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi saya perawatan terbaik tetapi apakah Anda mencoba meracuni saya? Mendengar perkataannya, Xiaoyan langsung merintih namun tidak dihiraukan oleh Yunzi yang hanya mengunyah sepotong kecil daging ikan. Dia langsung mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan masakannya. Melihat bahwa dia diabaikan, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulangi bahwa dia kebal terhadap racun di hatinya sebelum menggigit. Ikan yang terbakar menyebabkan mulutnya menjadi sedikit hitam tapi tidak ada yang bisa dilakukan Xiaoyan.
Dia mengunyah makanan di mulutnya dan menelannya. Namun, ketika dia setengah jalan dengan ikan bakar, alisnya perlahan menyatu. Tubuhnya juga mulai berkedut tidak nyaman. Itu, Yao Yan, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yunzi yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Wajahnya telah berubah menjadi merah cerah. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Jantungnya melonjak hebat. Di depannya, wajah Yunzi yang ramping dipenuhi dengan kemerahan yang menarik. Matanya yang biasanya waspada sekarang menjadi kabur. Ketika tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah, dia menyadari bahwa bahkan leher Yunzi ditutupi dengan lapisan merah muda. Memang ada yang salah. Xiao Yan tertawa getir saat menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Apalagi, panas ini sedang dalam tren meningkat. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menatap kepanikan yang muncul di wajah Yunzi yang disebabkan oleh kejadian aneh ini. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat ikan bakar di tangan mereka. Setelah merenung sejenak, sebuah pikiran muncul di benaknya dan dia bertanya dengan suara kering, apakah kamu menaruh sesuatu di sini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Lao Zi juga menyadari bahwa akar masalahnya adalah ikan bakar di tangan mereka. Sekaligus, dia buru-buru mengambil botol giok kecil dari meja batu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menerima botol giok kecil dan mempelajari bubuk obat putih pucat di dalamnya. Matanya tiba-tiba mengejang, terutama ketika jarinya mencubit sedikit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ekspresi wajahnya menjadi jauh lebih berwarna. Apa itu? Apakah ada masalah dengan bumbunya? Menyaksikan sikap Xiao Yan, Yunzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah bumbu yang digunakan untuk memanggang ikan? Xiao Yan berkata, merasakan keinginan untuk menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kelihatannya mirip dengan yang biasa kamu pakai. Pada saat itu, Yunzi tampaknya mengerti bahwa dia telah mengacau lagi. Sedikit rasa malu yang tak terelakkan menemukan jalannya ke dalam suaranya. Menghela nafas panjang, Xiao Yan menyadari bahwa panas jahat yang naik di perut bagian bawahnya semakin intens. Seketika, dia mengecilkan perut bagian bawahnya dan dengan bantuan Douqi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan panas jahat, mencegahnya menyebar. Benda apa ini? Di depannya, Yunzi juga mulai merasa tubuhnya semakin panas, memberinya dorongan untuk menanggalkan pakaiannya. Namun, dia adalah orang dengan kekuatan Dou Huang. Bahkan dengan kekuatannya yang disegel, dia masih memiliki kekuatan mental untuk secara paksa menekan panas dalam dirinya saat dia buru-buru bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja saya buat, afrodisiak. Xiao Yan menjawab dengan wajah yang lebih merah. Sebuah afrodisiak. Wajah Yunzi menjadi stagnan setelah mendengar jawabannya. Merah memerah segera muncul di wajahnya saat dia menginjak kakinya dan memarahi. Alih-alih mempelajari hal-hal yang benar di usia yang begitu muda, kamu benar-benar memperbaiki omong kosong seperti itu. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang diajarkan oleh gurumu yang tidak berguna itu. Dihadapkan dengan kemarahan Yunzi yang disebabkan oleh rasa malunya, Xiao Yan merasa dirugikan. Kakak, aku mungkin telah meletakkan benda itu di sana tetapi aku tidak memberitahumu untuk menggunakannya sebagai bumbu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, Yunzi merasa benar-benar tidak berdaya, tanpa kekuatan yang dia tunjukkan saat bertarung dengan singa bersayap ametis. Gunakan Douqi untuk menekannya. Ini adalah sesuatu yang saya sempurnakan secara acak sehingga seharusnya tidak terlalu kuat. Seharusnya tidak apa-apa jika kita menekannya. Begitu dia memberikan sarannya, Xiao Yan buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan Douqi di tubuhnya, memfokuskannya pada keinginan yang meningkat untuk mengendalikannya. Menonton Xiao Yan dengan mata tertutup, Yunzi juga mulai menggunakan Douqi-nya untuk menekan panas. Namun, ketika dia mengedarkan Douqi-nya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua Douqi-nya telah disegel oleh singa bersayap ametis. Apa yang tersisa untuk menekan keinginan dalam dirinya? Mengikuti nyala api keinginan di dalam hatinya, mata cerah Yunzi menjadi semakin kabur. Api keinginan mengusir akal sehatnya. Kamu bisa perlahan mencoba menekannya. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Saya ingin pergi. Embusan angin bertiup ke dalam gua, menyebabkan Yunzi menjadi sedikit sadar. Seketika, dia mengatupkan gigi peraknya dan berlari menuju pintu masuk gua. Xiao Yan,
Yang awalnya menekan api keinginan dalam dirinya benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata Yunzi. Segalanya akan menjadi buruk jika dia membiarkannya pergi, binatang ajaib akan datang dari segala arah dan memblokir tempat ini. Buru-buru membuka matanya, Xiaoyan melompat dari ranjang batu dan dengan panik meraih Yunzi dari belakang. Ketika tangan Xiaoyan menyentuh pinggangnya yang sempit dan lembut, tubuh Yunzi tiba-tiba mengeras. Dia secara refleks berbalik dan melemparkan tamparan keras ke wajah Xiaoyan. Namun, dalam kondisinya yang buruk, tangannya yang mendarat di wajah Xiaoyan tidak memiliki kekuatan apapun, menyebabkannya tampak lebih seperti upaya untuk memijat seorang kekasih. Kakak, bagaimana jika kamu kehilangan akal sehat setelah kehabisan? Anda harus tahu bahwa ada beberapa binatang ajaib yang juga tertarik pada wanita manusia. Contohnya, Ko Ape. Begitu kata Ko Ape masuk ke telinganya, wajah Yunzi menjadi lebih pucat. Dia juga pernah mendengar tentang binatang cabul dengan nama keji ini. Hanya memikirkan kemungkinan diambil oleh makhluk kotor ini menyebabkan dia merasa sakit. Karena tidak bisa pergi atau tinggal lebih jauh membuat Yunzi menjadi gila karena cemas. Mulut kecilnya tiba-tiba melebar dan menggigit bahu Xiaoyan. Namun, menjadi sedekat ini dengan aroma laki-laki lebih lanjut menyebabkan panas dalam dirinya tiba-tiba meningkat dan melambung, seperti kayu bakar yang bertemu dengan nyala api yang kuat. Mulut kecil yang menggigit bahu Xiaoyan mengendurkan cengkeramannya. Lidah kecil diam-diam meluncur keluar dan menjilat luka kecil itu dengan ringan. Perasaan dingin dan basah dari bahunya menyebabkan tubuh Xiaoyan gemetar. Api keinginan yang telah dia tekan dengan banyak usaha tiba-tiba meledak dan melonjak sekali lagi. Lengannya secara bertahap menggunakan lebih banyak kekuatan saat dia dengan erat memeluk pinggang sempit yang lembut di lengannya. Dalam keadaan terpesona, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan merasakan kelembutan di bibirnya. Dia membuka mulutnya, membiarkan lidah kecil yang lembab masuk secara misterius. Ketika dua lidah tiba-tiba terjalin, mata Xiaoyan tiba-tiba melebar. Tubuhnya tiba-tiba mengeras, seperti disambar petir. Pada saat itu, hanya satu kalimat yang tersisa di benaknya. Aku kehilangan ciuman pertamaku.